Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Okradinata, mahasiswa Ilmu Hubungan Internasional Universitas Andalas. Pada video kali ini saya akan mempresentasikan hasil dari penelitian saya yang berjudul Analisis Keberhasilan Lavia Campesina dalam mewujudkan ratifikasi deklarasi hak petani dan masyarakat yang bekerja di pedesaan, atau yang selanjutnya akan disingkat dengan UNDROP. Dimulai dari latar belakang yang mana munculnya deklarasi ini yang berawal dari kebijakan liberalisasi perdagangan di sektor pertanian yang telah diterapkan sejak era GTT hingga kemudian berubah menjadi WTO yang secara tidak langsung mendiskriminasi petani karena kebijakan-kebijakan yang sama sekali tidak berpihak kepada petani. Selanjutnya, dengan adanya diskriminasi yang dirasakan oleh kaum petani ini, kemudian dibentuklah organisasi petani tingkat global yang kemudian bernama Lavia Campesina yang bertujuan untuk menciptakan perubahan yang meningkatkan kesejahteraan hidup di pedesaan. Berdirinya Lavia Campesina ini pada tahun 1993 di Mons, Belgia. Kemudian melalui Lavia Campesina ini kemudian terjadinya perumusan deklarasi hak petani oleh Lavia Campesina dan pada tahun 2008 deklarasi ini mendapatkan respon positif dari Dewan HAM PBB dan kemudian pada tahun 2012 Dewan HAM PBB memasukkan deklarasi hak petani ini ke dalam agenda pembahasan Dewan HAM PBB. Kemudian pada tahun 2018 tercapainya ratifikasi dari deklarasi hak petani dan masyarakat yang bekerja di pedesaan ini pada tanggal 17 Desember 2018 yang kemudian Majelis Umum PBB secara resmi telah mengesahkan deklarasi UNDROP ini yang tercatat sebanyak 121 negara menyatakan setuju dan 8 negara menolak dan 54 negara yang abstain. Selanjutnya, berdasarkan latar belakang yang telah disampaikan sebelumnya, dapat ditarik rumusan masalah, yaitu perjuangan Lavia Campesina dalam mewujudkan ratifikasi deklarasi UNDROP ini kemudian menjadi permasalahan yang menarik untuk diteliti karena pada isu ini Lavia Campesina merupakan aktor non-negara namun berhasil mencapai kepentingannya dengan terwujudnya ratifikasi UNDROP oleh PBB, yang mana pada forum PBB ini hanya negara yang berhak untuk memberi keputusan, hanya suara dari negara lah yang dapat mempengaruhi ratifikasi ini. Tapi dalam hal ini Lavia Campesina berhasil untuk mempengaruhi aktor-aktor lainnya agar tercapainya kepentingan Lavia Campesina ini, sehingga ini menjadi persoalan yang menarik untuk diteliti. Kemudian dapat ditarik pertanyaan penelitian, yaitu apa saja faktor-faktor penentu keberhasilan Lavia Campesina dalam mewujudkan ratifikasi deklarasi UNDROP ini. Selanjutnya, kerangka konseptual. Dalam penelitian kali ini akan menggunakan kerangka konseptual, yaitu faktor-faktor penentu keberhasilan gerakan sosial dari David Alocher yang memiliki 5 indikator utama. Pertama, yaitu kepemimpinannya yang efektif, citra positif, taktik yang dapat diterima secara sosial, tujuan yang dapat diterima secara sosial, dan dukungan politik dan finansial. Selanjutnya, metode penelitian. Jenis pendekatan penelitian yaitu descriptive analysis dan pendekatan kualitatif. Selanjutnya, batasan penelitian yaitu sejak tahun 2008 hingga tahun 2018. Penetapan tahun 2008 ini karena awal mulanya Lavia Campesina dapat mempengaruhi PBB dan pada tahun 2018 merupakan terwujudnya ratifikasi deklarasi UNDROP ini. Selanjutnya, unit analisis yaitu Lavia Campesina, unit eksplanasi kebijakan liberalisasi pertanian dari WTO, tingkat analisis yaitu sistem internasional. Selanjutnya, teknik pengumpulan data yaitu pertama wawancara dan yang kedua studi pustaka. Teknik analisis data yaitu berdasarkan kerangka konsep dan indikator yang kemudian menjadi alat bedah. Selanjutnya, bab 2, deklarasi hak petani dan masyarakat yang bekerja di pedesaan. Yang pertama itu latar belakang terbentuknya deklarasi UNDROP yang berawal dari kebijakan neoliberalisme di sektor pertanian yang diterapkan oleh WTO, dan kemudian deklarasi ini diinisiasi oleh Serikat Petani Indonesia sebagai respon terkait diskriminasi petani khususnya yang terjadi di Indonesia saat itu, dan kemudian pelanggaran hak petani global yang terjadi di berbagai negara, yaitu jutaan petani hidup dalam kemiskinan, petani rentan terhadap penggusuran dan pemindahan bahkan tanpa adanya pemukiman kembali, dan diskriminasi dan marginalisasi petani dari berbagai negara. Selanjutnya yaitu pembentukan UNDROP yang berawal dari tahun 2001 oleh Serikat Petani Indonesia yang kemudian dimasukkannya deklarasi ini ke dalam agenda pembahasan Lavia Campesina Regional Asia Timur dan Asia Tenggara, dan kemudian perumusan akhir Lavia Campesina tahun 2008 pada konferensi kelima Lavia Campesina di Maputo, Mozambik. Selanjutnya, pembahasan deklarasi memasuki ranah PBB pada tahun 2012. Dan kemudian terwujudnya ratifikasi UNDROP yang mana adopsi ini oleh Dewan HAM PBB pada tanggal 28 September 2018 dan pada tanggal 17 Desember 2018 secara resmi meratifikasi Majelis Umum PBB secara resmi meratifikasi UNDROP sebagai dengan hasil voting 121 negara setuju, 8 menolak dan 54 negara abstain. Dan selanjutnya UNDROP terdiri dari 28 pasal yang secara keseluruhan berpihak kepada petani. Selanjutnya,
deklarasi UNDROP sebagai upaya dalam mensejahterakan petani. Itu dibentuknya UNDROP sebagai solusi bagi pelanggaran terhadap hak-hak petani di seluruh dunia. Pasal-pasal yang terdapat dalam deklarasi hak petani terus mengalami perubahan, perkembangan hingga ratifikasi akhir. Dan kemudian penamaan deklarasi yang juga menambahkan diksi masyarakat yang bekerja di pedesaan yang menandakan perluasan subjek hak-hak yang harus dilindungi. Selanjutnya kita masuk kepada bab 3, yaitu La Via Campesina sebagai gerakan sosial dalam memperjuangkan hak petani. Pertama itu sejarah berdirinya La Via Campesina. La Via Campesina merupakan organisasi petani tingkat global yang berdiri pada tahun 1993 di Mons, Belgia. Didirikannya La Via Campesina ini dilatar belakangi oleh praktik liberalisasi sektor pertanian yang diterapkan oleh institusi global dan perusahaan multinasional atau transnasional lainnya, yang sehingga menimbulkan ancaman diskriminasi dan marginalisasi terhadap kaum petani. Karena itu, akibat adanya diskriminasi yang dirasakan oleh kaum petani ini, kemudian sekelompok perwakilan petani dari 4 benua memutuskan untuk membentuk suatu organisasi petani tingkat global yang kemudian bernama La Via Campesina. Tujuan dari didirikannya La Via Campesina ini yaitu untuk menciptakan perubahan yang meningkatkan kesejahteraan hidup di pedesaan. Selanjutnya, La Via Campesina sebagai gerakan sosial. Pada tahun 1996, La Via Campesina pada konferensi keempat telah mendeklarasikan dirinya sebagai sebuah gerakan sosial. Dan La Via Campesina juga dapat diidentifikasi sebagai sebuah gerakan sosial karena berupaya untuk menciptakan sebuah perubahan di pedesaan. Selanjutnya kita masuk kepada upaya La Via Campesina dalam mewujudkan ratifikasi UNDROP. Pertama, pembahasan tentang deklarasi telah memasuki ranah PBB pada tahun 2013, yang mana pada saat itu Dewan HAM PBB telah memutuskan untuk membentuk kelompok kerja antar negara yang bertugas untuk merumuskan deklarasi UNDROP ini. Kemudian La Via Campesina berhasil meyakinkan Bolivia agar bersedia untuk menjadi negara sponsor dalam membahas naskah deklarasi UNDROP ini di ranah PBB. Dan selagi pembahasan UNDROP memasuki ranah PBB, La Via Campesina juga memperluas jaringannya dengan INGO dan kelompok lainnya. Dan selama pembahasan oleh PBB pun juga terdapat perluasan subjek pada UNDROP dibandingkan dengan deklarasi sebelumnya, yang mana deklarasi UNDROP ini juga mencakup tentang kelompok rentan lainnya seperti kelompok pengembala dan lain-lain. Selanjutnya kita masuk kepada bab 4, yaitu faktor-faktor penentu keberhasilan gerakan La Via Campesina dalam mewujudkan ratifikasi United Nations Declaration on the Rights of Peasants and Other People Working in Rural Areas, atau yang disingkat dengan UNDROP. Poin pertama yaitu kepemimpinan di dalam La Via Campesina. Kepemimpinan pertama yaitu Henry Seragi sejak tahun 2004 hingga tahun 2013. Terdapat beberapa pencapaian penting atau peran penting dari Henry Seragi yang kemudian menjadi salah satu penentu keberhasilan UNDROP. Yang pertama yaitu Henry Seragi merupakan salah satu pendiri SPI dan juga salah satu inisiator dari deklarasi hak-hak petani oleh Serikat Petani Indonesia. Selanjutnya, Henry Seragi juga memasukkan pembahasan hak-hak petani ke dalam ranah La Via Campesina dan kemudian berhasil meyakinkan Dewan HAM PBB bahwasanya krisis pangan global disebabkan oleh terjadinya diskriminasi dan marginalisasi terhadap kaum petani. Selanjutnya, kepemimpinan Elizabeth Mpofu sejak tahun 2013 hingga saat sekarang ini, yaitu Elizabeth Mpofu melanjutkan peran yang sebelumnya diisi oleh Henry Seragi. Dan pada saat kepemimpinan Elizabeth Mpofu ini, pembahasan UNDROP telah memasuki ranah PBB. Dan kemudian fokus dari strategi yang diterapkan oleh Elizabeth Mpofu ini yaitu fokus untuk memperluas jaringan dan memperoleh dukungan dari pihak-pihak eksternal. Dan Elizabeth Mpofu juga memiliki kemampuan mobilisasi gerakan yang mumpuni sehingga berhasil memperoleh dukungan yang besar dari pihak-pihak eksternal. Selanjutnya yaitu citra dari La Via Campesina ini sendiri. La Via Campesina berhasil meneruskan kerjasama dengan Vian dan Setim yang telah lama bekerja sama dengan La Via Campesina, dan untuk memperjuangkan UNDROP mereka kembali bekerja sama. Selanjutnya yaitu La Via Campesina berhasil meyakinkan Dewan HAM PBB dan pihak-pihak lainnya terkait UNDROP dan adanya tindakan responsif Komite Penasihat Dewan HAM PBB yang merespon pernyataan La Via Campesina dan langsung melakukan studi terkait pelanggaran hak-hak petani dalam konteks hak atas pangan.
Dan juga respon berikutnya yaitu adanya dibentuknya kelompok kerja antar negara yang kemudian bertugas untuk merumuskan dan menegosiasikan naskah deklarasi hak-hak petani dan masyarakat yang bekerja di pedesaan ini. Selanjutnya, taktik gerakan La Via Campesina. La Via Campesina cenderung menggunakan taktik advokasi dan lobby dengan Bolivia berhasil meyakinkan Bolivia untuk menjadi negara sponsor. Dan taktik selanjutnya yaitu masing-masing organisasi anggota La Via Campesina melakukan advokasi dengan pemerintah negaranya sendiri. Hal ini dilakukan karena organisasi-organisasi anggota La Via Campesina ini lebih mengetahui kondisi politik di negaranya, sehingga advokasi yang dilakukan adalah organisasi anggota La Via Campesina ini melakukan advokasi terhadap pemerintah negaranya, sehingga advokasi ini dapat berjalan lebih efektif. Selanjutnya, tujuan gerakan La Via Campesina. Pembentukan deklarasi hak-hak petani sejak awal memang bertujuan untuk melindungi hak-hak petani dan meningkatkan kesejahteraan petani. Dan La Via Campesina berhasil meyakinkan pengamat atau pihak eksternal lainnya bahwa gerakan mereka bertujuan untuk kepentingan masyarakat. Terbukti dengan sejumlah lobby yang berhasil dilakukan dan banyaknya dukungan yang mereka peroleh dari pihak-pihak eksternal. Dan sejak awal tujuan La Via Campesina secara umum memang untuk meningkatkan kesejahteraan petani. Selanjutnya, dukungan politik dan finansial. La Via Campesina berhasil mendapatkan dukungan politik dari pihak-pihak eksternal berkat kemampuan mobilisasi gerakan yang mumpuni. Secara garis besar, dukungan yang diperoleh oleh La Via Campesina berasal dari 4 kategori pihak, yaitu negara, akademisi, INGO, dan kelompok gerakan sosial. Selanjutnya, dukungan finansial yang bersumber dari kolektif solidaritas anggota gerakan. Selanjutnya, kita masuk ke bab 5, yaitu kesimpulan. Dari penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti kemudian dapat menarik kesimpulan, yaitu dari 5 indikator faktor penentu keberhasilan gerakan sosial menurut David Allocher. Menurut peneliti, seluruh faktor tersebut memang mempengaruhi keberhasilan La Via Campesina, dimulai dari kepemimpinan yang efektif, citra positif, taktik yang dapat diterima secara sosial, tujuan gerakan yang dapat diterima secara sosial, dan dukungan politik dan finansial. Secara keseluruhan, kelima faktor ini peneliti simpulkan sangat mempengaruhi keberhasilan dari La Via Campesina ini sendiri. Baiklah, sekian penyampaian dari presentasi hasil dari penelitian saya. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan. Terima kasih atas segala perhatian. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.